Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita bersama kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Sekarang pembahasan kita tentang nama Allah As-Sami'. As-Sami' artinya yang maha mendengar. Wa huwa ismun takarrara wuruduhu fil Qur'an fima yakrubu min 50 mawdi'an. Nama ini disebutkan di dalam Al-Qur'an berulang-ulang kurang lebih di 50 tempat. Di 50 tempat kurang lebih, banyak sekali. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, qad sami'allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan dia mengadukan kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya yang Maha tinggi, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar Baitullah, maksudnya Ka'bah, seraya berdoa, wahai Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita wajib mengimani dan menetapkan bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami', yang artinya yang Maha mendengar, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran yang begitu banyak. Di antaranya yang telah disebutkan tadi. Kemudian penulis buku menyebutkan makna As-Sami'. Was-Sami' huwa alladhi yasma'u jami'al aswat ala ikhtilafil lughat wa tafannunil hajat. As-Sami' adalah zat yang mendengar semua suara dengan berbagai bahasa dan berbagai permintaan. Jadi As-Sami' adalah zat yang mendengar seluruh suara, yang pelan maupun yang keras, yang lirih, yang bisik-bisik, dengan berbagai bahasa yang berbeda-beda dan berbagai permintaan hamba
yang bermacam-macam Allah mendengarnya. Qad istawa fi sam'ihi sirrul qawli wa jahrih. Sama saja bagi dia suara yang pelan maupun suara yang keras. Jadi semua hamba berbicara, bersuara dengan bahasa yang macam-macam, baik manusia, jin atau hewan, atau mereka meminta kepada Allah berbagai macam hajat dalam satu waktu sekalipun, maka Allah mendengarnya, dan itu tidak campur baur, tidak tumpang tindih, tidak menyusahkan Allah, tidak merepotkannya. Semuanya didengarnya, yang keras maupun yang pelan suaranya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama saja bagi Allah suara yang dikeraskan atau yang dipelankan, dan juga sama saja bagi Allah siapa saja yang bersembunyi di malam hari dan yang menampakkan diri di siang hari, semuanya diketahui olehnya. Jadi tidak ada bedanya yang bersembunyi di malam hari maupun yang menampakkan diri di siang hari, semuanya jelas bagi Allah, terlihat jelas dan diketahui jelas. Begitu pula suara apapun jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a sam'uhul aswata kullaha fala takhtalifu 'alaihil aswat wa la tashtabih. Pendengarannya meliputi semua suara, artinya semua suara didengar oleh Allah, tidak bercampur baginya suara-suara itu dan tidak tersamarkan sama sekali. Wala yashghuluhu minha sam'un an sam'in. Tidak menyibukkannya suatu suara dari suara yang lain. Berbeda dengan kita, Pak, ya. Kalau ada orang berbicara kepada kita langsung berapa orang begitu, kita langsung bingung, tidak paham karena semuanya berbicara. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yulituhu tanawwu'ul masail. Tidak terabaikan segala macam permintaan. Walaupun seluruh hamba meminta kepada Allah dengan berbagai macam permintaan, bahkan di satu waktu, itu tidak akan terabaikan. Kalau Allah menghendaki semua permintaan tadi dipenuhi, maka dipenuhi. Wala yubrimuhu kasratus sa'ilin. Dan tidak melelahkannya banyaknya orang-orang yang meminta. Bal law qamal jin wal insu kulluhum min awalihim ila an yarsallahu al-ardha wa man 'alaiha fi sa'idin wahid. Bahkan seandainya seluruh manusia dan jin dari yang paling pertama sampai yang terakhir berada di atas bukit, wa sa'alullaha jami'an fi lahdatin wahidah, semuanya meminta dalam satu waktu, wa kullun 'arada hajatah wa kullun tahaddatsa bilahjatihi wa lughatihi la sami'ahum ajma'in duna an yakhtalitu 'alaihi sautun bi sautin aw lughatin bi lughatin aw hajatin bi hajah. Seandainya mereka semuanya meminta dalam satu waktu kepada Allah dan masing-masing meminta kebutuhannya, berbicara dengan logatnya dan bahasanya masing-masing, maka Dia mendengar mereka semua tanpa tumpang tindih satu suara dengan suara yang lain, atau bahasa dengan bahasa yang lain, atau suatu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain.
Jadi semuanya mudah bagi Allah, Pak ya. Wa minad dalail ala hadza qauluhu subhanahu fil haditsil qudsi. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya ibadi law an awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni wa ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi syai'an illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua dari yang terawal sampai yang terakhir, manusianya dan jinnya berada di satu bukit, lalu mereka semua meminta kepadaku, maka aku beri masing-masing permohonannya, dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku, kecuali seperti jarum dicelupkan ke dalam lautan. Jadi seandainya seluruh manusia dari yang pertama sampai akhir, jin dari yang terawal sampai yang terakhir, dalam satu waktu meminta kepada Allah apa saja, maka Allah memberinya, dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan atau kekayaan atau kerajaan Allah sedikit pun, kecuali hanya seperti jarum yang dimasukkan ke laut. Sama saja tidak berkurang sama sekali, Pak. Karena kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Wa fi sahihain an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa kunna idza alawna kabbarna. Dalam sahihain dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kami pernah safar bersama Nabi, lalu jika kami melewati tempat yang tinggi, kami bertakbir. Maksudnya bertakbir dengan keras. Jadi memang disunahkan kalau kita melewati tempat yang tinggi untuk bertakbir, tapi tidak dengan suara yang keras, Pak. Yang penting bertakbir biasa saja. Ketika para sahabat bertakbir dengan keras, maka Rasulullah SAW sabda, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban walakin tad'una sami'an basiran qariban. Kasihanilah diri kalian, karena sesungguhnya kalian itu tidak menyeru zat yang tuli dan jauh, akan tetapi kalian menyeru zat yang maha mendengar, maha melihat, lagi maha dekat. Kalau Allah maha dekat itu bukan zatnya dekat di dekat kita begitu ya, tapi yang dekat adalah penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW melarang para sahabat, maksudnya kasihanilah diri kalian itu jangan berlebihan dalam bertakbir, dalam mengangkat suara, meninggikan suara, karena itu tidak dibutuhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, mendengar semua suara, yang keras maupun yang pelan. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki sifat mendengar.
itu merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mendengarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengarnya Allah itu sesuai dengan keagungannya, keindahannya, dan kesempurnaannya. Dan ayat tadi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir merupakan bantahan kepada dua sekte yang menyimpang, yaitu golongan al-mumatsilah dan al-mu'attilah. Al-mumatsilah itu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka memang menetapkan sifat mendengar bagi Allah, tapi mendengarnya Allah seperti atau sama dengan mendengarnya makhluk. Maka mereka dibantah dengan ayat ini, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Kemudian ayat wa huwas samiul alim, bantahan kepada orang-orang mu'attilah. Mu'attilah itu orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang-orang Mu'attilah itu ada yang mengingkari sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut mereka kalau Allah mendengar berarti Allah sama dengan makhluk dong mendengar. Sehingga mereka lari dari menetapkan sifat mendengar tadi, karena menurut mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Lari kepada meniadakan sifat mendengar bagi Allah, sehingga mereka justru semakin menghina Allah Subhanahu wa taala. Menyerupakan Allah dengan makhluk menghina, menolak sifat mendengar bagi Allah juga menghina, lebih menghina gitu ya. Karena sifat mendengar itu adalah sifat sempurna bagi manusia dan juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendengarnya makhluk tentu sangat terbatas. Kalau mendengarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, sempurna dan agung. Maka mereka justru menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang tidak mendengar, berarti Pak ya. Atau menyamakan Allah dengan manusia yang tuli, misalnya begitu. Manusia saja kalau tidak mendengar dia cacat. Masa Allah tidak mendengar? Bagaimana? Nah, berarti lebih menghina mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Ahlussunnah menetapkan Allah mendengar, tapi tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Kemudian waqad ankara Allah Subhanahu dhanna man dhanna minal musyrikin anna Allah la yasma'u sirra wa najwa. Allah Subhanahu wa taala mengingkari prasangka orang-orang musyrik yang mana mereka berprasangka bahwasanya Allah tidak mendengar suara lirih dan bisikan. Jadi sebagian orang-orang Arab jahiliyah dahulu, kaum muslimin, mereka meyakini kalau Allah itu mendengar suara yang keras saja. Tapi kalau suara yang pelan atau bisikan, banyak dari mereka meyakini Allah tidak mendengarnya. Allah mengatakan am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Allah mengingkari prasangka mereka itu.
Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar suara lirih mereka dan bisikan mereka? Sungguh benar-benar kami mendengar, dan utusan-utusan kami, maksudnya para malaikat, di sisi mereka mencatat perbuatan dan ucapan mereka. Jadi dikisahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya ijtama'a indal baiti Quraisyan wa Thaqafi, berkumpul di samping Ka'bah dua orang Quraisy dan satu orang Thaqif atau Thaqafiyan wa Quraisy, atau dua orang Thaqif dan satu orang Quraisy. Katsiratu syahmi butunihim, mereka ini lemak perut mereka banyak. Qalilatu fiqhi qulubihim, sedikit pemahaman hati mereka. Maka salah satu dari mereka mengatakan, atarawna annallaha yasma'u ma naqul, apa kalian mengira bahwasanya Allah mendengar apa yang kita ucapkan? Salah satu dari mereka mengatakan, yasma'u in jaharna wa la yasma'u in akhfaina, dia mendengar jika kita keraskan dan dia tidak mendengar jika kita pelankan. Dan sebagian yang lain mengatakan, in kana yasma'u idza jaharna fa innahu yasma'u idza akhfaina, jika dia mendengar suara yang kita keraskan, maka dia juga mendengar suara yang kita lirihkan, pelankan. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian sekali-kali tidak akan bisa bersembunyi dari persaksian pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit-kulit kalian. Bahkan kalian berprasangka bahwasanya Allah tidak mengetahui dari apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, ini bantahan kepada mereka bahwasanya Allah mengetahui semuanya, apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka ucapkan, apapun. Dan di hari kiamat nanti kulit-kulit mereka akan bersaksi, pendengaran, mata akan bersaksi, bisa berbicara, Pak, ya. Nah, itulah kaum muslimin, rusaknya akidah itu berdampak kepada atau mengakibatkan agama itu rusak, amalan rusak, akhlak juga rusak. Makanya orang-orang yang agamanya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak, maka ada bagian akidahnya itu yang rusak. Seperti orang-orang musyrik tadi, di antara kerusakan akidah mereka adalah akidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Makanya amalan-amalan mereka banyak rusak. Akhlak mereka rusak, mereka hancur dan merugi. Terlebih lagi di akhirat. Kemudian kaum muslimin, penulis buku menjelaskan tentang pendengaran yang disandarkan kepada Allah itu dibagi menjadi dua.
Thumma inna sam'al mudhafa ila Allah azza wa jalla yanqasimu ila qismain. Pendengaran yang disandarkan kepada Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sam'un yata'allaqu bil masmu'at fayakunu ma'nahu idrakus saut. Pendengaran yang berkaitan dengan apa yang didengar. Maksudnya mendengar semuanya, maka maknanya adalah meliputi suara, meliputi semua suara. Makna yang pertama, pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan semua suara makhluk, didengarnya semuanya, begitu. Wasani yang kedua adalah sam'un bima'nal istijabah. Pendengaran yang bermakna mengabulkan. Pendengaran, kalau pendengaran yang pertama tadi maknanya adalah mendengar semua suara makhluk. Kalau makna yang kedua adalah mengabulkan atau memperkenankan doa. Tapi makna mendengar tetap tidak hilang, Pak, ya. Jadi yang kedua ini lebih khusus, yaitu memperkenankan atau mengabulkan doa. Maksudnya begitu. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa minhu qauluhu ta'ala, inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar doa. Maksudnya adalah benar-benar memperkenankan doa. Kemudian penulis buku menjelaskan lagi tentang pendengaran yang pertama tadi. Pendengaran yang berkaitan dengan semua suara makhluk yang didengarnya, Pak. Wasam'ul ladzi bima'na idrakus shaut yanqasimu ila thalathati aqsam. Mendengar yang bermakna meliputi semua suara. Pendengaran yang bermakna meliputi semua suara makhluk itu terbagi menjadi tiga macam. Al-awwalu ma yuqsadu bihi tahdid. Yang pertama, mendengar untuk mengancam. Mendengar untuk mengancam. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar perkataan lirih mereka dan bisikan mereka? Wa qaulihi laqad sami'allahu qala alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh Allah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami orang-orang yang kaya. Maka makna atau maksud mendengar di dua ayat ini adalah untuk mengancam. Mendengar tapi ada maksud mengancam, itu Pak, ya. Maksudnya awas. Allah mendengar dan Allah akan mengazab kalian, yang mengucapkan ucapan ini tadi. Asani yang kedua, ma yuqsadu bihi ta'yid. Yang kedua, mendengar untuk menolong, bermakna menolong. Qaulihi ta'ala li Musa wa Harun, seperti firman Allah Ta'ala kepada Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat.
Jadi ceritanya memang Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Fir'aun. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah agar beliau ditemani oleh saudaranya Harun. Harun agar menemani. Alasannya karena Harun afsahu minni lisanan, lebih fasih dalam berbicara dan menyampaikan. Dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tetap ketakutan. Ketakutannya maksudnya takut kalau Fir'aun itu tidak mau menerima dakwah mereka. Didakwahi, khawatirnya malah semakin sombong, menentang dan zalim kepada Bani Israel. Maka Allah mengatakan kepada mereka berdua, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Bersama di sini bukan zatnya, Pak, tapi pertolongannya, pengawasannya, pendengarannya, penglihatannya. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Maka mendengar di sini bermaksud untuk menolong. Mendengar juga bermakna akan menolong. Begitu. Yang ketiga, ats-tsalitsu ma yuqsadu bihi bayanul ihatah. Makna yang ketiga adalah mendengar untuk menjelaskan bahwasanya dia meliputi segalanya. Mendengar yang bermakna atau bermaksud menjelaskan bahwasanya pendengaran Allah itu meliputi segalanya, meliputi segala suara, maksudnya begitu. Tidak ada satupun suara kecuali Allah mendengarnya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami'allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah mendengar perkataan seorang wanita yang mengajukan kepadamu Muhammad tentang suaminya, dan dia mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini sebelum turun, ada seorang wanita sahabat Nabi yang bernama Khawlah bintu Sa'labah. Dia itu dizihar oleh suaminya, Ubadah bin Samit namanya. Zihar itu ucapan kamu bagiku seperti punggung ibuku. Maksudnya itu, maknanya itu kamu haram. Tidak mungkin aku menggauli punggung ibuku, maksudnya begitu. Berarti kamu seperti punggung ibuku. Nah, perempuan itu mengadu kepada Nabi, bagaimana? Nah, kalau menurut orang-orang Arab jahiliyah dahulu, kalau dizihar itu jatuh talak, Pak, satu talak satu. Tapi setelah datang Islam menjelaskan bahwasanya zihar itu tidak jatuh talak, dan zihar itu termasuk dosa besar. Wajib bagi suami untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajib membayar kafarah. Jadi suami sebelum berhubungan dengan istrinya wajib membayar kafarah dahulu. Kafarahnya adalah memerdekakan seorang budak, atau berpuasa, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Jadi taubat dan melaksanakan kafarah tadi baru bisa kembali.
Nah, akhirnya turunlah ayat ini, qad sami Allah, dan ayat-ayat setelahnya yang menjelaskan bahwasanya Allah mendengar soal jawab Nabi Muhammad dan perempuan itu. Nah, ini yang bercerita dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini adalah Aisyah. Aisyah itu ada di kamar sebelahnya Nabi sebenarnya. Tapi Aisyah itu tidak mendengar, berbicara apa itu tidak mendengar, karena begitu pelannya. Tapi turun ayat yang menjelaskan Allah mendengar perkataan wanita tadi, walaupun sangat pelan. Jadi Allah mendengar semua suara makhluknya sepelan apapun. Ini menunjukkan bahwasanya Dialah yang berhak disembah. Selain Allah tidak berhak disembah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat dengan mendengar yang sempurna dan melihat yang sempurna. Selain Allah tidak memiliki itu. Kalau ada yang mendengar tidak sempurna. Sehebat apapun dia, malaikat, jin atau apalah hewan, pendengarannya tetap sangat terbatas. Maka sungguh sangat bodoh orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, baik itu menyembah makhluk yang mendengar atau menyembah makhluk yang tidak mendengar, seperti patung, orang yang sudah mati, yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Maka kaum muslimin, dengan keimanan kita kepada nama Allah ini As-Sami', insyaallah akan menjadikan kita lebih menjaga lisan, menjaga ucapan, hati-hati dalam berbicara. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua ucapan kita. Akhirnya dipikir-pikir dahulu, insyaallah seperti itu. Kemudian menjadikan kita lebih banyak berzikir, banyak munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan kita lebih bersabar ketika kita dizalimi. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar keluh kesah kita dan doa kita. Dan juga menjadikan kita insyaallah semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ucapan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya tentang nama Allah Al-Basir, yang Maha melihat. Wa huwa ismun takarrara wuruduhu fil Qur'anil Karim fi mawadhi'a tazidu 'alal arba'in. Nama ini disebutkan di dalam Al-Qur'an berulang-ulang lebih dari 40 tempat atau 40 ayat. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qala ta'ala innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qala ta'ala wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa saja yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala wallahu basirun bil ibad. Dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Wa qala ta'ala innahu bikulli syai'in basir. Dan dia Maha melihat segala sesuatu. Wa qala ta'ala innahu bi ibadihi khabirum basir.
Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Wa qala ta'ala wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadi khabiran basira. Dan cukuplah Rabbmu Maha mengetahui lagi Maha melihat terhadap dosa-dosa hambanya. Sekarang makna al-basir. Wal basir ay alladhi yara jami'al mubsirat wa yubsiru kulla syai'in wa in daqqa wa saghur. Al-basir maknanya adalah zat yang melihat segala sesuatu, dan Dia melihat segala sesuatu sekecil apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melihat segala sesuatu, sekalipun yang kecil itu terlihat jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau yang di atas langit, mau yang di atas bumi, di tengah malam, hitam di tengah malam, di dalam lautan, di bumi yang paling bawah, semut hitam di atas batu hitam di tengah malam, perjalanan makanan di dalam perut, di dalam tubuh manusia, peredaran darah di urat-urat badan manusia, daun yang jatuh semuanya dilihat oleh Allah, gerakan alis, mata-mata yang berkhianat diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat segala sesuatu dengan sempurna, dengan terperinci. Selain itu kaum muslimin yang wajib kita imani, selain Allah Subhanahu wa taala itu melihat segala sesuatu, kita wajib mengimani bahwasanya Allah juga melihat dengan kedua matanya. Kalau yang mendengar tadi, kita wajib mengimani Allah mendengar segala sesuatu. Kalau untuk telinga, apakah Allah punya telinga? Itu tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun hadis. Maka kita tidak boleh menetapkan dan juga mengingkari, karena Allah tidak menetapkan dan juga tidak meniadakan. Ya sudah, diam saja. Tapi kalau untuk melihat ini, selain melihat, ada keterangan bahwasanya Allah memiliki mata. Maka wajib kita tetapkan Allah memiliki dua mata yang sesuai dengan keagungannya. Tidak serupa dengan mata makhluknya. Begitu juga melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya makhluknya. Di antara dalil-dalil bahwasanya Allah memiliki mata, firman Allah Ta'ala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. A'yun itu artinya mata-mata. Nah, ini kalau diterjemahan memang diartikan pengawasan kami, bi a'yunina, dengan pengawasan kami. Tapi makna aslinya tidak ditiadakan, Bapak ya. Makna matanya itu tetap wajib diimani. Karena dalam bahasa Arab, ainun mata, a'yun mata-mata. Wa qala ta'ala wa hamalnahu 'ala dzati anwahin wa dusurin tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Wa qala ta'ala wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Aini, mataku. Aini itu kan mufrad, satu, tunggal.
mataku sedang sakit. Apa berarti saya mengatakan mataku sakit ini mata saya cuma satu, kan enggak ya? Memang secara lafadz mata mufrad. Mataku ini sedang sakit. Apa kemudian mata saya lebih dari 3 ke atas, kan enggak ya? Tetap 2. Nah, yang menguatkan lagi bahwasanya Allah memiliki 2 mata adalah hadis Nabi SAW yang sahih. Wa qad dalal haditsus sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna lillahi 'ainain hina wasafa ad-dajjal al-akbar. Hadis yang sahih menunjukkan dari Rasulullah SAW bahwasanya Allah memiliki 2 mata ketika beliau mensifati Dajjal yang paling besar. Jadi Dajjal itu ada Dajjal yang paling besar, ada Dajjal yang kecil-kecil. Dajjal yang paling besar belum keluar, alhamdulillah. Tapi sudah ada sebenarnya. Sudah ada sejak zaman Nabi dan sahabat. Cuma belum keluar memang. Wa qala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya dia, maksudnya Dajjal, memiliki cacat pada salah satu matanya. Maksudnya salah satu matanya itu buta. Dalam hadis yang lain yang sahih, yang buta itu, yang cacat maksudnya buta itu sebelah kiri. Sedangkan Rabb kalian itu tidak buta sebelah matanya, tidak cacat mata sebelahnya. Sesungguhnya Rabb kalian tidak memiliki cacat pada salah satu matanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 mata. Dan keyakinan bahwasanya Allah memiliki 2 mata serta melihat dengan kedua matanya itu bukan akidah ulama ahlus sunnah zaman sekarang seperti anggapan sebagian orang yang suka mengatakan itu akidahnya Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi itu sudah akidah sejak zaman dahulu dari kalangan salafus saleh. Nah ini, qala al-Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah. Imam Ibnu Huzaimah mengatakan, Imam Ibnu Huzaimah itu salah satu ulama salaf. Meninggal pada tahun 311 kalau tidak salah. Beliau mengatakan, nahnu naqul, kami mengatakan, li rabbina 'ainan yubsiru bihima ma tahta thara wa tahta al-ardh as-sabi'ati sufla. Rabb kami memiliki 2 mata yang dia melihat dengan keduanya. Dia melihat apa saja yang ada di bawah tanah, yang ada di bawah bumi, sampai bumi 7 lapis sekalipun. Dan apa saja yang ada di langit dan apa-apa yang di antara keduanya, yang kecil maupun yang besar. Tidak ada yang tersembunyi darinya sedikit pun. Dia melihat apa saja yang ada di bawah laut dan ombaknya, sebagaimana dia melihat arsy-Nya yang dia bersemayam di atasnya. Jadi Allah punya 2 mata dan Allah melihat dengan 2 mata itu merupakan akidah salafus saleh yang wajib kita ikuti. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, keimanan kita kepada nama ini itu akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik karena Allah selalu melihat kita. Itu akan menjadikan kita semakin taat kepada Allah, menjaga diri dari dosa dan maksiat, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian juga insya Allah semakin sabar ketika dizalimi. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala perbuatan hambanya. Kezaliman-kezaliman itu diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Yang terakhir saya sampaikan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, rawad rajulun imra'atan fi falatin laylan. Ada seorang laki-laki merayu seorang wanita di tengah gurun pada malam hari. Fa'abat, lalu wanita itu menolak. Faqala laha ma yarana illal kawakib. Laki-laki itu mengatakan kepada perempuan tersebut, tidak ada yang melihat kita kecuali hanya bintang-bintang. Qalat fa aina mukawkibuha. Perempuan itu mengatakan, lalu di manakah yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Maksudnya bukankah dia melihat kita? Qala ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah Ta'ala berfirman, bukankah Allah mengetahui, bukankah dia mengetahui bahwasanya Allah melihat semua perbuatannya? Maka cukuplah ini sebagai nasihat dan cambuk bagi laki-laki tersebut, dan pencegah dia dari melakukan maksiat. Akhirnya laki-laki tadi tidak jadi melakukan maksiat, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, semua perbuatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan dibalas. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.